wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma aftah alaina abwaaba hikmatik وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي البنتاني وفضيلة الشيخ الإمام العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمير الحضرمي رحمهم الله أدام النفع والبركة بعلومهم في الدارين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل تشديدات التشهد 21 خمس في أكمله وستة خمس في أكمله وستة عشر في أقله. Baik, ikhwan fillah, kajian kita berikutnya adalah ini tidak kalah pentingnya, wajib kita jaga tasydid yang ada di dalam tasyahud, terutama tasyahud akhir, karena dia rukun qauli. Kalau tasyahud di rukun di tahiyat awal itu, karena tasyahud awal itu sendiri sunnah, andaikan tidak terbaca maka tidak menyebabkan sholat kita jadi tidak sah. Tapi kalau di tahiyat akhir itu rukun, maka wajib memelihara tasyahudnya, tasydidnya. Nah, berapa tasydidnya? Tashdidatut tasyahudi, tasydidnya tasyahud akhir itu 21 tasyahud. 21 tasyahud. Khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqallihi. 15 tasyahud kalau dibaca tasyahud itu dengan versi yang ringkas, yang pendek, yang kurang. At-tahiyatu lillah. Kalau di riwayat lain bukan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, tapi dia dipersingkat menjadi at-tahiyatu lillah. Boleh tasyahud seperti itu karena ada riwayat yang kedua yang membolehkan. Tapi dengan menggunakan tasyahud yang umum kita pakai, maka dengan sendirinya riwayat yang pertama terpakai. Itu Gus.
maka kita memakai riwayat yang biasa. Coba kita sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Itu tasyahud yang versi al-akmal, yang paling sempurna. Nah, kalau al-aqal yang kurang, ya ringkas sesuai dengan namanya. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jarang kita pakai. Kalau saudara-saudara kita yang versi Muhammadiyah itu yang dipakai, Gus. At-tahiyyatu lillah. Nah, jadi khamsun fi akmalihi, yaitu 15 dalam bacaan yang sempurna, wasittata asyara fi aqallihi. 16 dalam bacaan yang paling pendek. Nah, nanti kita akan ketahuan nanti di bacaannya. Di mana itu at-tahiyyatu ala ta. Nah, at-tahiyyatu ala ta wal ya. Nah, ta dan ya bertasydid. At-tahiyya. Nah, dua tasydidnya di atas ta satu, di atas ya satu. Kemudian wal al-mubarakatus salawatut alas-sadi at-thayyibat. Di atas sad, di atas ta as-sad al-mubarakatus salawat, di atas sad pada kata salawatnya, as-salawat. Al-mubarakatus salawat ala sadi. At-tayyibat ala ta. Kemudian kata at-tayyibat di atas ta wal ya'i dan ya. At-tayyibat, jadi bukan dibaca at-tayyibat. Kalau tayyibat segala kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tayyibah, tayyibah itu artinya daerah yang baik, daerah yang subur. Maka nama Madinah dulu itu adalah Thayyibah. Nah, itu sebelum diberi nama Yasrib. Thayyibah itu daerah yang subur, makmur, baik. Jadi Jibril memberi nama kota Madinah itu adalah Thayyibah. Baru penduduk Madinah itu selang menjelang Rasulullah akan hijrah memberi nama dengan kota Yasrib. Diganti ya Rasulullah menjadi Madinah. Karena kedatangan Rasulullah mampu merubah Madinah menjadi daerah yang sangat islami dan sangat bersahabat. Dulunya mereka perang saudara, maka diberi nama Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Madinah kota Al-Munawwarah yang bercahaya terang benderang karena kedatangan Rasulullah SAW. At-tahiyyat itu artinya Gus segala penghormatan. Segala penghormatan. At-thayyibah al-mubarakat yang mengandung keberkahan-keberkahan. As-salawat yang mengandung puji-pujian dan rahmat. Itu milik siapa? Lillahi, miliknya Allah. Alal lamil jalalah, di atas lamnya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah.
hati-hati. Nah, dulu di pelajaran SD yang penting mirip-mirip. Nah, kita repot merehabnya nanti setelah tua begini. Kenapa? Bawaan SD itu lebih kuat. Maka anak di SMP itu luar biasa. Tugasnya merehab kembali bacaan-bacaan di waktu SD-nya. Nah, contoh Gus ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sudah harus direhab. Berikutnya lagi Gus. Nah, usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Oh, yang benar. Yang susah direhab inilah mulai bacaan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyhadu inni wajjahtu. Nah, itu panjang, tak mesti dipanjang anak-anak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, itu panjang lagi. Sebenarnya inna sholati dengan inna sholati jauh beda artinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Maka panjang lagi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu aja susah merehabnya, Gus, karena itu bawaan SD-nya. Berikutnya tasyahud, ini yang paling susah, Gus. At-tahiyat. Nah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Memang begitu. Makanya ya Allah, harus ada guru agama yang memang betul-betul fasih di waktu SD-nya itu menanamkan konsep ini. Nah, itu terbawa Gus sampai tua. Nah, sementara pengetahuan mereka dari itu sudah terbawa. Nah, jadi syahadat pun masih salah, Gus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, pasti panjang nun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Padahal anna dengan anna itu jauh beda sudah. Kalau anna panjang nun itu artinya sesungguhnya kami ini. Jadi kita secara tidak langsung mengakui diri kita ini sebagai berstatus Nabi Muhammad. Itu fatalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali itu aman. Yang fatal itu pada bacaan tahiyat. Kalau bacaan kabirah mungkin gitu bacaan sunnah, tapi ini bacaan wajib ini masya Allah fatal benar. Makanya anak pesan sama teman-teman guru SD itu, tanamkanlah konsep yang baik. Nah, contoh lagi Gus, contoh lagi yang tidak bisa dipungkiri, baca doa makan. Karena memang itu diterapkan di TK TPA di waktu SD-nya sampai tua juga. Allahumma barik lana, itu tidak bisa Gus, mesti baca begitu. Padahal sudah berkali-kali kita merehabnya. Allahumma barik lana itu mesti dibaca. Padahal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa selesai makan, karena memang itu konsepnya di awal. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu keliru. Pertama bukan wa ja'alna, wa ja'alana. Kemudian tidak pakai minal muslimin, wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Konsep ini harus wajib edukasi terus. Maka ana minta antum, mohon antum itu, nah, kepada anak nanti ajarilah yang benar. Lillahi 'alal lamil jalalah. Assalamu 'alas sin. Nah, assalamu di atas sin. Alaika enggak ada. Ayyuhan nabiyyu. Kata ayyuhan nabiyyu alal ya'i wan nun, di atas ya dan nun. Ayyu satu, an-nabiyyu. Nun dan ya, wan nun wal ya. Ayyuhan nabiyyu, di atas ayyuhan nabiyyu tiga tasydidnya. Ayyu satu, anna satu, biyu satu, tiga.
Wa rahmatullahi, dan alal lamil jalalah, di atas lam lafaz Allah, rahmatullahi, wa rahmatullahi alal lamil al jalalah, di atas lam Allah. Wa barakatuh, assalamu ala sin, di atas sin, assalamu. Nah, begitu juga sebenarnya Gus, kalau kita mengucap salam itu Gus, mengucap salam ke orang harus perdengarkan sinnya Gus, assalam. Jangan assalamualaikum. Kalau tidak jelas desis sinnya nggak wajib jawab tuh Gus. Cuma kita masalahnya etika lagi, tidak kita jawab juga salah. Itulah kalau salam belum didoktrin dengan baik. Jadi wajib berdesis sinnya Gus, baru kita wajib menjawabnya. Assalam. Kadang-kadang kita mengambil gampangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu sebenarnya tidak wajib dijawab itu Gus. Cuma itu kayak etika. Kita niatkanlah doanya baik aja lah. Nah, begitu juga kita jawab berdesis sinnya Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berdesis sin. Apa bedanya Gus dengan kalau assalam berdesis itu ada alif lamnya, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah kalau ilmu tajwidnya, kalau ilmu balaghahnya, ilmu nahunya, alif lamnya itu alil istighraq. Assalamu, segala keselamatan, itu artinya assalam. Kalau ada desis sinnya. Kalau ada desis as, nah itu ada alif lam tersembunyi. Alif lam tersembunyi namanya alif lam lil istighraq. Nah, segala keselamatan, segala keselamatan, selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat sampai selamat dari siksa api neraka. Itu kalau ada desis sinnya. Tapi kalau assalamualaikum, nah, itu artinya apa? Selamat yang sedikit saja. Tidak perlu banyak-banyak itu. Assalamualaikum itu. Nah, luar biasa, makanya tasydid ini harus diperhatikan. Fatihah, karena bawaan SD-nya susah lagi direhab. Apalagi Fatihah Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang bahaya itu. Baca bismillah dipanjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dua tasydid macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah. Masya Allah. Sampai ada guru agama dulu waktu sama-sama pelatihan Gus di ngajari Fatihahnya seperti itu ke muridnya. Oh, pantas ini. Waktu sertifikasi itu, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu karena mengikuti alur bacaan anak. Nah, sebenarnya di masa SD inilah wajib kita berikan konsep yang benar sehingga di selanjutnya akan benar. Kalau sudah dari SD-nya keliru, maka berat sekali, repot sekali kita untuk merehabnya. Masya Allah. Terutama di bagian yang wajib-wajib ini Gus, masalahnya yang fatal kalau tidak benar. Jadi, kita lanjutkan. Al-Sin, assalamu alaina wa ala ibadillah, ala lamil jalalah, di atas lam jalalah, dillah di atas lam Allah. As-salihin ala sad, di atas sad. Kita habiskan dulu. Asyhadu an la ilaha, asyhadu alla, ala lami, di atas lam, alla. Asyhadu an la ilaha, ala lami alif. Nah, la lam alif maksudnya. Illallah, ala lami alif, illa. Di atas lam alif. Illallah, ala lami alif walamul jalalah, dan di atas lamnya lafaz Allah. Illallah, illa satu, Allah satu. Satu tasydid.
Wa asyhadu anna dan ala nun, dan kata asyhadu anna di atas nun, anna Muhammadar Rasulullah, ala mimi Muhammad, Muhammad bertasydid, dar wa ala ra di atas ra, darra, Muhammadar Rasulullah, ala lamil jalamah di atas lam lafaz Allah. Nah, jadi itu jumlahnya 21. Tasydid tashahhud ihda wa isyrina 21. Nah, bisa di 15 atau 16 itu kalau tidak dibaca dengan sempurna tasydidnya. At-tahiyatu lillah, pakai assalamu atau salamun alaika, ana kurang paham dengan bacaan yang kedua ya. Mungkin assalamu alaika ya. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang penting sekarang Gus, supaya membaca tasyahud itu baik dan benar, dari lafaznya dulu kita rehab, kita baiin, yang kedua kita paham artinya. Kalau at-tahiyat apa tadinya Gus? At-tahiyat segala penghormatan. At-tahiyat segala penghormatan. At-tahiyatul mubarakat, al-mubarakat segala, mengandung segala keberkahan. At-tahiyatul mubarakatus salawat yang mengandung rahmat. Salawat yang mengandung rahmat. At-thayyibat yang mengandung kebaikan-kebaikan. Jadi ulangi, at-tahiyat segala penghormatan, al-mubarakat yang mengandung keberkahan, al-mubarakatus salawat yang mengandung rahmat-rahmat, kasih sayang itu rahmat, at-thayyibat yang mengandung kebaikan-kebaikan. Itu milik siapa? Lillah, hanya miliknya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini mohon maaf Gus, dari mana asalnya at-tahiyat ini Gus? Itu salamnya baginda Nabi, ucapan Rasulullah ketika Isra Mi'raj berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Hadratul Qudus. Jadi dari Masjidil Aqsa naiklah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ambang batas, yaitu langit ke-7. Habis langit ke-7, Jibril angkat tangan, ya Rasulullah, sampai di sini batas saya kuasa mengantar paduka. Lalu Rasulullah naik menggunakan Mi'raj, tidak ditemani malaikat Jibril lagi. Naik ke level berikutnya namanya Arash. Arash ini naik lagi ke mustawa naik lagi yang terakhir Hadratul Qudus tanpa ditemani malaikat Jibril. Rasulullah piyambak. Jadi menggunakan Mi'raj. Hakikatnya hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Nah, ketika di Hadratul Qudus, lalu Rasulullah ucapan pertama ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, hanya milik Allah. Nah, jadi ini dialog yang maha suci antara Rasulullah dengan Allah SWT. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, kesejahteraan atasmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, rahmatullahi yang membawa rahmat Allah, membawa rahmatku, rahmatullah wa barakatuh, dan membawa keberkahan. Pasti akan membawa rahmat, keberkahan bagi seluruh hamba-hambaku. Nah, itu sanjungan dan pujian Allah kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Rasulullah lalu menjawab salam Allah itu dengan ucapan, karena itu tertuju kepada beliau sendiri. Assalamu alayka itu
Maka beliau membaca yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ya, assalamu alaina, semoga keselamatan itu tercurah kepada kami, pada diri beliau sendiri dan kepada kami. Siapa kami itu? Ala ibadillah sholihin, dan kepada seluruh hamba-hambamu yang soleh. Makanya ana sholat mendoakan antum, antum sholat mendoakan ana dan kita semua. Nah, makanya ahli sholat itu saling membagi doa. Maka kalau orang tidak sholat, maka terlepaslah dari doa saudaranya. Terlepaslah dari doa sesama muslim. Nah, setelah terjadi dialah sampai di situ, serempak para malaikat arasy, malaikat mustawa yang ada di situ ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sejarahnya. Jadi asalnya tahiyat itu adalah dialognya baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya, hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu dengan baginda Rasul sendiri. Kita iman saja. Tidak bisa dicerna dengan nalar, bisa dipikirkan. Itu adalah mukjizat. Perjalanan Nabi aja mukjizat, apalagi yang terjadi setelahnya adalah sudah pasti mukjizat yang tidak bisa diterjemahkan dengan nalar. Mana mungkin Rasulullah dari Mekah ke Madinah perjalanan 1 bulan dengan onta atau dengan jalan kaki bisa ditempuh kurang dari 1 malam. Juz'an qalilan minal lail, kurang 1 malam. Itu aja sudah mustahil itu kalau tidak mukjizat, tidak kuasa Allah. Lalu Rasulullah mengimami salat, tidak hanya Jibril yang diimami, ruh para anbiya wal mursalin yang 25 dan ruh para rasul-rasul lalu para nabi dihadirkan semua Allah. Nah, bagaimana mungkin ini manusia nyata mengimami ruh? Itu mukjizat lagi, itu kuasa Allah. Tidak bisa dicerna lagi. Dari sini saja Gus, perjalanan Islam itu sudah menunjukkan tingkat tauhid yang tingkat tinggi untuk memaknai Isra Mi'raj. Sebab Rasulullah mengimami salat di Masjid Aqsa, tidak hanya Jibril yang diimami, ruh para nabi dan rasul juga dihadirkan. Kok bisa? Ya, malaikat Jibril aja ruhani ya, makhluk ruh, bisa juga dihadirkan. Jadi Allah tidak sulit yang seperti itu. Nah, setelah itu lalu Rasulullah bersama malaikat Jibril. Nah, dan seterusnya. Makanya modal kita iman, bukan semata-mata dengan akal. Isra Mi'raj itu ranahnya iman, bukan semata-mata ranahnya akal. Nah, begitu Gus. Jadi itu saking pentingnya tahiyat. Nah, kemudian coba antum Gus, bagaimana cara memegang telunjuk waktu bertasyahud? Coba antum Gus. Coba ya dipraktekkan saja. Oke Gus. Antum Gus, bagaimana cara memegang? Ya, antum gimana Gus? Coba mah bagaimana? Antum Gus? Ya. Gus? Antum mana Gus? Oke. Nah, kalau yang pernah dicontohkan sama Kiai, nah, jadi telunjuk kita buka, pertama 3 jari dilipat, telunjuk dibuka, ibu jari ditaruh di bawah telunjuk, jadi ana dapat ijazahnya dari Kiai seperti ini. 3 jari dilipat, telunjuk dibuka, baru ibu jari itu berada di bawah telunjuk dan posisi dibalik. Nah, jadi ini dimulai telunjuk ini semenjak kita membaca at-tahiyat. Begitu kita duduk tasyahud, nah seperti ini Gus. Nah,
At-tahiyat. Nah, pertama posisi telunjuk ini sedikit membungkuk, Gus. Ini simbol tawadhu. Kemudian pandangan kita masih mahallus sujud. At-tahiyatul mubarakat itu. Kapan beralih? Ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ sunnah kita ngangkat. Sunnah kita ngangkat lurus, diikuti pandangan mata ketika illallahnya. Jadi ini masih membungkuk. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, telunjuk diluruskan selurus-lurusnya. Bukan ke arah langit. Ada ke arah langit, tapi lurus. Nah, kemudian diikuti pandangan mata, Gus. Jadi illallah memandang kepada telunjuk. Illallahnya itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi, nah kemudian pandangan kita ini tidak lagi ke arah tempat sujud, Gus. Pandangan kita terus ke arah telunjuk kita. Sampai selesai bacaan kita, bahkan kalau kita berjamaah sampai imam salam yang kedua. Andai kan kita baca doa-doanya selesai, imam belum juga salam, maka pandangan kita terus ke arah telunjuk. Tapi setelah illallah tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lurus, Allahumma kembali turun. Jadi illallah mulai lurus sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai dua kalimat syahadat, lurus membungkuk kembali. Sambil pandangan terus menatap ke arah telunjuk. Jadi 3 jari telunjuk dibuka, ibu jari menopang yang posisi tegak. Nah, jadi ana ijazahnya seperti itu. 3 jari. Jadi, coba kita praktekkan. Bayangkan sajalah. Mulai. Pertama, begitu duduk tahiyat akhir, pandangan kemana? Tempat sujud. At-tahiyat. Jadi ini sudah buka. Ulangi, Gus. 1, 2, 3. Bungkukkan dulu. Bungkuk, Bu. Dibungkuk. Mulai kita coba. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka kembali. Allahumma salli ala sayyidina. Diikuti pandangan mata sampai akhir. Sampai kalau kita berjamaah sampai salam imam yang kedua, baru telunjuk ini kita lepas. Nah, itu yang riwayat yang jumhur ulama memilih. Bagaimana kalau ini? Nah, itu riwayat kedua tapi alat dhaif. Dhaif, tidak kuat hadisnya, riwayatnya. Makanya jangan heran kalau ada orang itu dhaif. Dan juga ini terkesan at-tala'u. Nanti orang jadi geli melihatnya. Memancing konsentrasi teman sebelah. Terganggu. Kalau orang nggak biasa bisa ketawa itu. Dan juga ada kesan main-main. Ada orang begini. Capek, putar lagi. Ada lagi riwayat, bukan riwayat, tidak ada riwayat. Yang menggosok itu dari mana? Apa maksudnya digosok dulu? Astagfirullahaladzim. Ini nggak ada sama sekali riwayatnya. Itu hanya bikinan-bikinan saja. Sama dengan tidak ada riwayat satupun, bahkan dalam hadis maudhu pun nggak ada. Apalagi maudhu, palsu.
Yang assalamualaikum warahmatullahi membalik ini assalamualaikum, itu enggak ada. Assalamualaikum enggak ada. Nah, termasuk mohon maaf ya Gus, kalau orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, biasa saja. Tangan kiri duluan, tangan kanan di atas. Nah, ada berpendapat bahwa tetap tangan kanan jatuh duluan, baru tangan kiri, makanya pasti dia mutar Allah Akbar. Jadi berapa kali putaran itu Allah Akbar. Karena dia beranggapan bahwa tidak boleh tangan kiri didahulukan, harus tangan kanan. Makanya Allah. Jadi sudah ada usaha untuk menaruh tangan kanan duluan bilangnya. Bukan begitu Allah Akbar. Jadi tidak sampai kita muter. Nah, itu dibikin-bikin tuh, dibikin-bikin. Tidak ada riwayatnya. Dalam hadis palsu pun nggak ada yang menyuruh seperti itu. Kemudian sama Gus, ini sering Anda temukan. Tidak ada takbir dengan menarik ke belakang. Allah. Seperti ini. 2 kali tarikan. Allah. Itu enggak ada. Cukup sekali saja. Jadi ada pernah Anda temukan Allah. Mesti dia narik ke belakang. Itu satu. Jadi itu dalam hadis palsu pun enggak ada. Kalau ada hadis dhaif mungkin ada jalannya berpegang. Ini hadis palsu pun nggak ada yang meriwayatkan itu. Sepalsu-palsunya hadis nggak ada yang meriwayatkan menarik begitu. Atau memutar tadi itu. Atau menggosok. Nah, kalau yang begini itu ada. Kita habiskan saja Gus, sedikit lagi. Fasrun selesai sudah pembahasan tasyahud ini. Tasydidatu aqallis sholati 'alan nabi. Tasydidnya sekurang-kurang sholawat kepada Nabi. Karena sekurang-kurangnya kan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina. Aqallus sholati 'alan nabi arba'un. Sekurang-kurangnya sholawat kepada Nabi 4 tasydidnya. Allahumma 'alal lami, di atas lam. Allahumma di atas lam. Wal mim, dan di atas mim. Allahumma sholli 'alal lami, di atas lam sholli. Ala Muhammadin, 'alal mimi, di atas mimnya Nabi, nama Nabi Muhammad. Jadi boleh kita tahiyat dengan tidak pakai Sayyidina? Boleh Gus, cuma tarkul adab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Andaikan tahiyat kita seperti itu sah Gus, sah. Cuma kita enggak enak langsung menyebut nama Rasulullah. Maka Imam Nawawi mengatakan yusannu ziyadatus siyadah, disunahkan menambah kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ta'adduban wa ikraman, itu kita beradab dan menaruh hormat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan anti rasanya kalau kita sholat, terutama sholat, tidak menyebut nama sayyidina, baik kepada Nabi, baginda Nabi maupun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap pakai sayyidina. Semua Nabi dan Rasul pakai sayyidina. Termasuk sahabat-sahabat Nabi, kita ikram kepada beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina. Jadi Sayyid itu artinya imam kita, pemimpin kita, panutan kita, penghulu kita. Banyak arti kata Sayyidina. Pemimpin, penghulu, pelindung, macam. Jadi wajar saja kita memberikan itu penghormatan pada beliau, walaupun tidak tercela amat orang yang bersolawat tak pakai sayyidina. Boleh saja.
Dari mana asalnya kata Sayyidina? Karena Rasulullah sendiri menyebut dirinya dengan Sayyidu. Ana Sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpin penghulu seluruh anak cucu Adam. Wala fakhra, tapi aku tidak menyombongkan diri. Nah, disinilah lahir kata Sayyidina itu, karena ada hadis baginda Nabi. Nah, maka mazhab Syafi'i khususnya, termasuk Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i itu sepakat mengucapkan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, wahwa adabun katanya di sini. Nah ini, qala Syamsur Ramli fi Syarhil Minhaj. Nah, berkata Imam Ramli dalam kitab Minhaj, al-afdalu, yang paling afdal, al-ityanu bi lafzis siyadah, yaitu mendatangkan lafaz as-siyadah itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Li'anna fiha al-ityan bima umir wa bi ziyadatil ikhbaril waqi' alladhi huwa adabun fa huwa afdal min tarkih. Qala Suhaimi aidan. Wa yuqal imtisalul amril afdal minal adab. Nah, jadi itu menunjukkan kita husnul adab kepada Rasulullah, menyebut kata sayyid. Wa zahir annal afdal zikruhu fi ghairi nabiyina aidan. Nah, kepada nabi selain Nabi Muhammad juga sunnah kita menyebut dengan sayyidina. Sayyidina Adam, Sayyidina Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya. Nah, kalau dalam surat Al-A'la waktu Jumat Gus bagaimana bunyi anunya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa jawabannya itu? Nah, jangan alaihi salam Gus, dua nabi di situ. Kalau alaihi satu nabi, alaihima dua nabi. Karena suhufi Ibrahim wa Musa, Nabi Ibrahim dan Musa. Jadi jawabannya alaihimas salam. Kalau ana lebih lengkap alaihimas salatu wassalam. Supaya lengkap ada sholawatnya, ada salamnya. Alaihimas salam sudah cukup. Tapi ana biasanya lebih pakai alaihimas salatu wassalam. Wa afdaluha sawa'un fis shalah wa kharijuha. Lebih afdal lagi baik di dalam salat maupun di luar salat tetap kita pakai sayyidina. Termasuk kepada salawat Ibrahimiyah itu. Walaupun riwayatnya tidak pakai sayyidina itu Gus, kita yang tambahi sendiri sayyidina itu. Ta'adduban wa husnul adab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maknahu, ya Allah anzilir rahmah al-makrunah bit ta'zim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah rahmat yang disertai dengan kemuliaan dan kepengagungan kepada pemimpin kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi Syarhil Minhaj, al-afdal al-ityan bi lafzis sayyadah. Sunnah mendatangkan lafaz sayyid. Tapi orang kadang-kadang menilai Gus, kalau pakai sayyidina itu orang NU itu. Kalau enggak pakai Allahumma shalli ala Muhammad Muhammadiyah. Padahal tidak juga. Kita semua ini umat Muhammadiyah Gus. Jangan salah. Jangan marah antum dibilang Muhammadiyah. Oh, saya ini orang Muhammadiyah. Artinya kita pengikut Nabi Muhammad. Nanti kalau dibilang Ahmadiyah bahaya itu. Kita Muhammadiyun, kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Kalau organisasi, kita jelaskan begitu. Ada organisasinya. Tapi kalau kita secara umum adalah Muhammadiyun, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedikit lagi. Faslun aqallus salami. Sekurang-kurangnya salam. Assalamualaikum. Yaitu assalamu alaikum. Itu sudah sah itu, Gus. Kalau kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, tasydidus salam ala sin. Tasydidnya salam itu di atas sin saja. Assalamualaikum. Sunnah kita tambahkan, Gus, warahmatullah. Jadi baik sholat sendiri, berjamaah, jadi imam, sunnah tambahi warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menambahkan wabarakatuh itu hukumnya makruh, Gus. Makruh. Baik sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat janazah, tidak ada bedanya. Jadi tidak usah ditambah wabarakatuh. Kenapa tidak ditambah wabarakatuh? Ketika seorang muslim mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat yang menunggu kita itu sedikit kesal. Kenapa? Karena beliau, malaikat itu siap-siap akan mendoakan kita lebih dari salam kita. Hakikatnya ketika kita assalamualaikum warahmatullahi itu, kita juga memberi salam kepada malaikat. Sementara malaikat dia membawa misi, maka doakan lebih kepada orang yang mendoakanmu. Maka assalamualaikum warahmatullahi, maka kita mengharapkan doa lebih dari malaikat. Maka malaikat akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dihabiskan, maka malaikat kaget. Aduh, mana bagianku untuk kutambahkan? Jadi begitu. Makanya malaikat itu kaget di dua kali, Gus. Kaget yang kecewa gitu. Kalau kaget senang lah, misalnya duit kaget, senang. Malaikat itu kaget dua kali. Pertama, kaget ketika imam duluan datang sholat Jumat. Maka yang jadi khotib dulu. Sebenarnya imam ya khotib, khotib ya imam sebenarnya. Khotib ya imam, imam ya khotib. Seperti itu sebenarnya. Jadi ada khilaful aula, artinya kurang bagus lain imam, lain khotib. Kurang bagus kalau itu Jumat. Jadi yang afdal satu paket. Dia yang jadi khotib, dia jadi imam. Malaikat hari Jumat itu, Gus, diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di seluruh masjid di permukaan dunia. Malaikat membawa buku catatan dan mencatat orang-orang yang datang. Maka sunnah datang di jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai 5 jam. Jam pertama itu pahala berkorban seperti onta, berkorban dengan sapi, berkorban dengan kambing, berkorban dengan mendekatkan diri, bukan kalau yang ke ini bersedekah dengan intik, bersedekah dengan telur. Langsung diterjemahkan seakan berkorban dengan itik, berkorban dengan telur. Malaikat itu mencatat, Gus, sampai khotib itu datang. Makanya khotib itu sunnah datangnya belakangan. Cuma kita di sini karena nggak familiar, kita dianggap malas-malasan kan gitu. Sunnah datangnya belakangan. Kalau khotib atau imam itu datang duluan, maka malaikat itu kaget dan nggak senang. Kenapa? Tahu karena sudah khatib datang, maka buku catatannya ditutup. Andaikan begini, cepatnya datang, gitu malaikat itu. Pertama bikin dia kaget, yang kedua tidak senang. Akhirnya apa? Malaikat lalu menutup buku catatan. Maka orang yang datang setelah imam datang ini tidak tercatat dalam buku catatan hudur, hadir, mendapatkan kelebihan itu. Jumat tetap Jumat, cuma ada catatan khusus, dia dilaporkan oleh Allah, ini hambamu dia hadir. Sama seperti Gus, umpama kita ngaji malam ini sekian orang, yang datang belakangan kadang sudah tidak tercatat, sedikit juga merasa gimana. Itulah
Maka itu yang pertama. Yang kedua, malaikat kaget dan sebenarnya kurang senang apabila kita salam dihabiskan salam wabarakatuh. Maka Imam Syafi'i menghukumkan makruh, Gus. Assalamualaikum itu wajib, sunnah ditambah warahmatullah, dan makruh ditambah wabarakatuh. Baik sholat wajib, sholat sunat maupun sholat janazah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Malahan kalau di Mekah, Gus, nanti di Mekah Madinah jangan kaget, Gus. Salamnya imam salat jenazah itu sekali aja. Karena memang ada riwayat begitu. Salat jenazah salamnya cukup Assalamualaikum warahmatullah. Bubar sudah. Wala kalam wala doa. Tidak ada doa. Tapi hari-hari kita salat jenazah. Luar biasa. Baik. Nah, itu ini Gus, penjelasannya bahwa habis sholat itu jangan langsung kita bangkit, jangan langsung tinggalkan tempat. Wa yusannu ayyajlisa ba'da shalah, dan disunahkan duduk setelah sembahyang. Liya'tiya bidzikri wad du'a al-waridain, untuk mendatangkan zikir, doa, atau membaca zikir dan doa yang warid ba'da shalah. Di anna tarka dzalika, orang yang meninggalkan demikian itu jafwah, ai iradun bainal abdi wa rabbi, itu adalah nyata dia berpaling dari Allah. Padahal maaf Gus kalau kita bahasakan, ketika kita sembahyang, kita sedang berhadapan, maka haram melewati orang yang sholat di hadapan orang sholat, kecuali dia punya satir, sejadah atau di atas. Nah, ini areal haram dilewati. Andaikan engkau tahu bagaimana besarnya fatality yang apabila orang melewati orang sholat, maka engkau lebih baik diam 40 di sini diterjemahkan sekurang-kurangnya 40 jam engkau lebih baik berdiri daripada melewati orang sholat. Kalau diriwayatin 40 hari. Nah, saking jangan. Maka tapi itu karena darurat di Mekah Madinah nanti, maka itu ya kita dimaafkan saja. Tapi sebisanya enggak usah. Kalau Anda masih milih-milih, kalau ada orang sholat enggak mau lewati. Tapi kalau memang terpaksa ya karena darurat. Nah, ternyata dalam sholat juga gitu. Di luar sholat begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan langsung tinggalkan tempat. Sebab apa? Kalau seorang hamba begitu salam langsung dia meninggalkan tempat, i'radun bainal abdi wa rabbih. Seorang hamba itu nyata dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lianna du'a mustajabun ba'da shalah, karena doa sehabis salat itu mustajab, diterima oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas shalah, adapun Rasulullah apabila telah salam dan sembahyang, qala la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang Anda pakai, Gus. Maka kenapa enggak pakai yuhyi wa yumit dalam la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Hanya itu Anda pakai yang zikir 10. Zikir 10 yang subuh dengan maghrib. Tapi kalau menggenapkan zikir subhanallah subhanallah itu la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi. Nah, Ana pakai ini karena memang kiai arahannya seperti itu, Gus. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita, dan seterusnya. Terus anjuran kita membaca tasbih apa? Ini dalilnya, Gus. Wa qasallam man sabbaha lillah dubra kulli salatin talatan wa talatin. Nah, siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali. Oh, memang ada hadisnya itu, Gus. Jangan katakan tidak ada, ini hadisnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Dan membaca wa kabbarallah talatan wa talatin, membaca Allah Akbar 33 kali. Summa qala tamamul mi'ah, kemudian dia menyempurnakan yang 100 tadi.
yang 99 kali la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat lahu khatayahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, wa in kanat, sekalipun mithla zabadil bahar, sebanyak buih di lautan. Nah, itu Gus, eman, makanya sepele itu. Begitu selesai sholat minimal subhanallah 33 kali dan seterusnya. Nah. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kan bid'ah, tidak ada dalilnya, itu berarti belum sampai daya jelajahnya mencari hadis itu Gus. Belum sampai sudah memponis tidak ada di riwayatnya. Nah, itulah bahayanya itu Gus, kalau kita belajar tanpa guru, belajar tanpa sanad dan silsilah. Ketika kita merasa belum dapat lalu memponis tidak ada, nah ini padahal itu keliru. Ada dalilnya, ada harusnya. Begitu Gus. Wallahu a'lam bishawab wa ilallahil marji'i wal ma'ab. Minggu depan kita sambung awqatus shalah. Waktu-waktu sembahyang. Bismillah. Oke Gus, ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Nah ini Gus, penjelasannya tadi yang tidak sunnah wabarakatuh itu Gus. Miftahus shalah al-wudu wa tahrimu at-takbir. Ini Gus. Wa akmaluhus salam, assalamu alaikum warahmatullah. Nah, yang paling sempurna ucapan salam salat itu assalamu alaikum warahmatullah. Wala tusannu wabarakatuh, dan tidak disunahkan menyambung dengan wabarakatuh. Salam dalam salat Gus. Wa yusannu taslimatan tsaniyah lil ittiba, disunahkan salam itu 2 kali lil ittiba, karena mengikut Nabi. Walau iktasara al imam ala taslimatin, jikalau imam meringkas salamnya hanya 1 kali, sunnah lil ma'mum taslimatan, sunnah bagi makmum 2 kali salam. Andai kata assalamualaikum warahmatullah, enggak ada lagi teringat salam. Makmum boleh salam assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri. Kenapa? Karena begitu salam imam maka sudah kita dianggap putus hubungan kita dengan imam, maka sunnah kita tambahkan yang kedua. Tapi kalau itu terjadi di dalam sholat Gus, nah itu nggak boleh. Misalnya imam tidak tahiyat awal, makmum wajib ikut imam tidak tahiyat awal. Kalau imam tidak kunut, makmum wajib tinggalkan kunut. Kenapa? Karena ini terjadi di dalam sholat. Tapi kalau sudah salam, maka tidak ada kaitannya lagi. Nah, begitu. Wa yusallimal ma'mum ba'da faragil imam min taslimataihi, dan sebaiknya makmum itu salam setelah salam imam yang kedua. Walau qaranahu, jikalau makmum serempak salamnya dengan imam, jaza. Nah, boleh saja, cuma kurang bagus. Zalika makruh, itu adalah makruh. Nah, jadi tunggulah imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum salam. Baik. Wallahu a'lam bishawab, illallahil marji'i wal ma'ab. Oke Gus, ada yang ditanyakan? Bismillah.
baik. Coba sekali lagi Gus, kita mantapkan bacaan tahiyat supaya tasydidnya pas. Mulai kita at-tahiyat 1 2 3. At-tahiyyat. Assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambah sedikit lagi Gus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Boleh juga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Boleh masalah. Tapi itu jangan sampai tidak dibaca Gus. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Imam Taus ini imam yang membolehkan tahlilan orang meninggal. Itu Imam Taus. Itu ulama tabi'in tuh Gus. Ulama abad ke 1 Hijriah, namanya Imam Taus. Nah, Imam Taus itu kalau anaknya tidak membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dalam sholatnya, disuruh ulang sholatmu. Saya khawatir sholatmu tidak diterima oleh Allah gara-gara meninggalkan doa itu. Itu Imam Taus. Kalau Imam Asy-Syibramalisi, makruh kita tidak membaca itu. Imam Asy-Syibramalisi ini pengarang kitab Fathul Mu'in. Itu makruh kalau orang sudah hafal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, makruh hukumnya tidak membaca itu kalau dia sholat. Termasuk sholat sunat Gus. Kalau sholat sunat antum baca nggak itu? Baca Gus. Nah, baca. Lebih-lebih sholat wajib. Nah, kalau Imam Taus, kalau anaknya sholat tidak membaca doa itu, disuruh ulang lagi, ulang dari awal. Aku khawatir sholatmu tidak diterima oleh Allah. Nah, itu tegasnya Imam Taus. Antum apa Gus? Allahumma inni benar wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil, enggak usah syar'i. Karena hadisnya bukan pakai azab jahannam lagi Us. Wa min syar'i. Jadi yang biasa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang warid hadisnya. Nah, itu yang praktis. Nah, ini Gus ada penjelasannya di sini. Di kitabnya antum Gus. Yusannu du'a pada tasyahhud akhir bima syaa wa afdaluhu at-ta'awuz minal adzabil qabri li khabari. Nah, ini kabarnya Imam sahabat namanya Sulaim, idza tasyahhada ahadukum, ini hadisnya Gus. Apabila engkau bertasyahud, falyasta'iz billah min arba'in, maka engkau mohonlah pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah 4 perkara. Fayaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih. Enggak pakai syar'i Gus. Nah, dan di situ tidak pakai azab jahannam tapi azabin nar.
Kalau adzabi jahannam itu namanya kalimat khusus. Tapi kalau adzabin nar kalimat umum. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Neraka apa saja, yang penting neraka aku nggak mau. Nah, begitu. Tapi kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berarti hanya neraka jahannam saja yang kita takuti. Masih ada 6 sisanya itu. Bukan menjelekkan Gus, tapi kalau dalam ilmu tata bahasa Indonesia ada namanya kalimat khusus, kalimat umum. Kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, itu kalimat umum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Neraka itu memang ada 7. Ada 7, Gus. Nah, tapi kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, berarti kita men-scan khusus. Nah, pesan khusus kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Berarti 6 ini masih ada sisa nih. Nah, begitu. Jadi itu begitu. Azabin nar. Terus enggak pakai syari lagi, cukup amin. Allah dari audzubikanya itu aja sudah sebagai perlindungan kita. Amin adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Qala Syibra Malisi, Imam Syibra Malisi, wa yukrahu tarku dzalika. Makruh meninggalkan doa ini. Wa huwa akadun, sangat dikuatkan. Ma aujabahu ba'dul ulama, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan. Qala Umairah, qala al-Auza'i, Imam Umairah dan Imam Auza'i fil Quti wa huwa syarul minhaj, hadza muta'akkadun faqad sahal amru bih wa ajabahu qaumun. Nah, sebagian ulama mewajibkan. Wa amara Tawus ibnahu, Imam Tawus yang tadi Imam tabi'in ini. Imam beliau itu Gus, alim yang menyuruh kita tahlilan itu tadi orang meninggal. Amara ibnahu bil i'adati litarki. Dia Imam Tawus itu memerintahkan anaknya mengulang salatnya karena meninggalkan doa tadi. Wa yang bagi ayyahtuma doahu bi qaulihi alaihi salam. Begitu. Jadi anak pakai apa yang ada dalam kitab saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, semoga bermanfaat Gus. Jadi dengan belajar begini maka panduan kita jelas Gus. Bukan kita tahu karena mendengar dan mengikut-ikut. Oh ya, kita mengkaji. Salawat Jibril. Itu karena dimasyhurkan di YouTube saja. Anak sendiri belum pernah terima salawat Jibril tidak mau kiai. Jadi anak pun tahu dari YouTube saja. Jadi mengenai kaifiyah dan kelebihan dan sebagainya, Allahu a'lam, anak nggak bisa menjelaskan secara rinci dan sebagainya. Karena anak juga tahunya dari YouTube. Nah, susahnya wa yas'alunaka 'anil YouTube. Nah, mereka bertanya kepada YouTube, itu masalahnya. Nah, kalau anak menerima dari ijazah dari kiai itu, salawat itu ada 13 salawat, Gus. 13 salawat. Salawat munjiat pun ana enggak dapat ijazah dari kiai langsung. Karena dalam salawatnya itu beliau 13 salawat, Gus. Dibaca 100 kali dengan bilangan 100. Maka salawat 1 dibaca
7 kali, salawat 2 7 kali, salawat 3 6 kali. Nah, salawat ketiga ini salawat nariyah. Nah, selebihnya baru dibaca 10-10. Ada 13 salawat. Termasuk di situ salawat tibiyah, salawatul israr, Allahumma sholli ala nuril anwar itu ada. Allahumma sholli ala man tibbil qulub ada. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi anta ghafiril mawdu' wa tahfazani fi ma baqi. Nah, termasuk yang pernah ana ijazahkan untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil al-karil azimid dah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu kekuatan salawatnya seperti bersalawat 600.000 kali salawat. Ada lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi yaumil. Ini pasti ana baca setiap berdoa. Kenapa? Karena kekuatan salawat yang satu ini setara dengan bersalawat 600.000 kali. Sama yang tadi itu. Makanya kalau saya ana berdoa mesti baca ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi yaumil. Jadi ada 13 salawat yang kami diijazahkan untuk dibaca 100 sekaligus. 100 kali dengan rincian salawat 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, nomor 2 6 kali aja dibaca. Nomor 3 7 kali. Salawat 1, 2 7 kali, salawat nomor 3 6 kali, selebihnya baru 10 semua. Jumlahnya 100. Nah, kalau salawat Jibril termasuk salawatul fatih, nah anak dapat dari kiai yang lain. Salat munjiat dari yang lain. Kalau salat fatih, anak itu lebih senang membaca seperti itu. Allahumma sholli wa sallim supaya lengkap. Allahumma sholli. Kalau yang teks aslinya nggak pakai sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri, enggak pakai wasabi, wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Nah, kalau ana baca semua Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq, tambahi wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi, supaya jangan lupa sahabat, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi ana lebih senang membaca salawat lengkap. Sama dengan surat munjiat. Surat munjiat itu ana enggak pernah enggak baca lengkap. Kalau orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina sampai wa taqdilna wa tarfauna in wa tarfauna indaka al-darajat udbaliguna salat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Sampai di situ kan. Jangan tinggalkan wa ala alihi wa sahbihi wasallimnya. Maka ana baca begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan itu sholli aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Antum hafal surat munjiat, Gus? Coba. Allahumma Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha wa tuballighuna biha min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kadang-kadang orang salah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min jami'il ditambah min, karena enggak ada yang ditambah min, ada yang tidak. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Antum mendapat surat Jibril dan bagus. Baca di itu. Ya itu. Anak juga. Dan itu bagusnya tetap kita ta'adduban, beradab kepada Rasulullah, membaca sayyid. Kalau sehari kita gak sempat membaca sholawat sampai 100 juz, minimal begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Baca aja 10 kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Coba Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Ya Allah, aku berselawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad abadan abada, selama-lamanya. Kalau kita nggak bisa berselawat 100 kali setiap hari, maka baca itu 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Kalau anak subuh maghrib, baca selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebelum wirid. Baru yang ke-10-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Baru la ilaha illallah. Karena memang seperti itu dicontohkan oleh kita. Insyaallah lah. Karena mengamalkan hadis, siapa yang berselawat kepadaku pagi dan petang 10 kali, nanti akan aku cari di akhirat untuk dapat syafaatku. Jadi kita bukan minta syafaat kepada Nabi, malah Nabi yang akan mencari kita. Tapi itu tadi, berselawat pagi dan petang 10 kali. Maka begitu sholat subuh itu pagi, petang maghrib. Maka begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dalam posisi tawarruk, baca salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali. Begitu kan ke-10-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadan abada. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baru Allahumma ajirni minan nar kalau sendiri. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Kalau berjamaah Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Tapi kalau ada yang lain teman-teman tidak terlalu mempersoalkan. Bagus semua. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaab hikmatik wa anshur alaina khaza'in rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa hsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل الله منا منكم